Halo guys, nah di sini kakak mau bahas kisi-kisi PAT ya untuk kelas 7 Sanklar. Jadi setelah keliling segitiga, lanjutannya tentang apa? Kalian baca nggak tuh bahannya apa aja? Lanjutannya adalah tentang temennya keliling nih, yaitu luas segitiga. Lu kok gampang banget itu, kak, itu juga kelas 4. Jangan salah, ayo jangan salah gampangin. Nanti kalian akan tertipu, terpedaya. Waduh. Nah, untuk luas segitiga ya, luas segitiga. Rumusnya sih kalian harusnya sudah hafal, mungkin juga lupa sih. Nah, kakak tulis dulu nih rumusnya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kayak gini ya. Cuman di sini ya yang jadi garis besar, kalian harus bisa mencari pasangan alas dan tingginya. Kayak gitu. Nah, kakak lihatin dulu nih untuk segitiga yang biasa. Yang biasa-biasa aja. Misal nih, segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau kayak gini, alasnya mana? Gampang kak, alasnya ya BC. Ya, alasnya BC, tingginya adalah AB, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya kayak gini nih, kakak ubah dikit. Seret, ini banyak yang tertipu nih biasanya nih. Nah, misal nih, masih segitiga siku-siku, tapi kakak putar dikit. Kalau kayak gini, alasnya mana? Dari kalian pasti banyak yang mikir alasnya AC kak, alas kan selalu di bawah. Alas kan selalu di bawah. Jangan gitu, belum pasti. Alas itu sama tinggi biasanya ada tanda siku-sikunya. Jadi kalau kayak gini ya, kalau kalian bingung balikin ya, dibalik bukunya. Kalau pakai HP dibalik HP-nya. Nah, karena siku-sikunya di titik B, berarti alasnya adalah AB, tingginya BC, gitu ya. Atau boleh kalian balik, alasnya BC, tingginya AB, boleh kayak gitu. Nah, kemudian gambar selanjutnya kayak gimana ya? Mau gini wes, kalau ini sih kalian kayaknya tahu. Seret, ada bunyinya ya. Astaga, B, C, D. Nah, misal kayak gini gambarnya, kemudian tugasnya nyari segitiga yang luas segitiga ABC misalnya. Nah, kalau seperti ini kalian perhatikan. Di sini siku-sikunya di titik D. Berarti CD ini adalah garis tinggi. Nah, kalau CD tingginya alasnya mana? Alasnya adalah AB. Loh kak, kenapa keseluruhan? Karena pertanyaannya adalah luas segitiga ABC. Gitu ya. Nah, jadi di sini alasnya AB, tingginya CD. Kayak gitu. Nah, ini nih yang gambar keempat nih. Banyak banget biasanya yang bulat kalau ngerjakan ini. Padahal gampang. Penghapusnya kak mana ya? Seret. Aduh, ada bunyinya. Seret. Nah, ini ya. A, B, C, D. Nah, misal seperti ini, kemudian pertanyaannya disuruh nyari luas segitiga AB. Aduh, tipe. Luas segitiga ABC, mana alas sama tingginya? Nah, banyak banget yang tertipu ketika mengerjakan soal seperti ini. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, ya, ABC berarti alasnya di sini adalah AB. Tingginya mana? Tingginya kalian cari yang ada siku-sikunya. Mana tuh yang ada siku-sikunya? Oh, ini kak. Berarti tingginya adalah CD. Ya, jadi AB itu alasnya, CD tingginya. Kayak gitu. Ada yang pakai cara ini nih. Caranya panjang sih, tapi benar. Ada yang gini. Cari dulu luas segitiga yang besar. Terus nanti dikurangi luas segitiga yang ini nih. Ada yang kayak gitu. Ya bener sih, tapi kelamaan. Kalau ada yang cepat, kenapa pakai yang lama? Kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau tipe soalnya kayak gini, alasnya AB, tingginya CD. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe soal dasar pada luas segitiga. Cuma nyari luasnya doang. Nah, sekarang kakak kasih contoh. Apa ya? Ini ya, kakak pikir dulu nih contohnya nih.
Contoh. Nah, masih gampang dulu wis. Contoh yang gampang. Yang pertama. Contoh. Nah, di sini diketahui segitiga PQR, kesukaannya kakak PQR sama ABC, di mana luasnya ya segitiga PQR mempunyai luas 81 cm persegi kayak gini. Nah, kemudian ternyata dari segitiga PQR ini diketahui kalau misalnya alasnya itu bentar, 9 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tinggi dari segitiga PQR. Nah, ini ya. Loh kak, gampang kak, tapi biasanya ada yang kesulitan ngitung biasanya ya. Nah, di sini diketahui luas dan alas, kalian disuruh nyari tinggi. Tinggal masukkan saja ke rumus. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Masukin, luasnya 81. Kemudian alasnya 9. Tingginya tidak diketahui. Nah, kalau seperti ini gimana? Loh kak, itu kan gampang kak, 9 bagi 2. Loh kak, kok koma? Nah, kalau misalnya seperti ini, kalian hasil pembagiannya ternyata bukan bilangan bulat, yang setengah ini boleh kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya gimana? Jadinya perkalian ya. Setengah ini kalau pindah ke kiri jadinya adalah 81 kali 2 sama dengan 9 kali tinggi. 81 kali 2 berapa? Kalau kakak sih enggak kakak hitung ya. Kakak biarin aja. Terus 9-nya kakak pindahkan ke ruas kiri. Kali pindah ruas jadi bagi. Jadinya 81 kali 2 per 9 sama dengan T gitu. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih. 81 bagi 9. Jawabannya ya 9. Nah, 9 kali 2 sudah ketemu nih. Berarti 9 kali 2 berapa? 18 cm. Tingginya sudah ketemu yaitu 18 cm gitu ya. Jadi ini sebenarnya soal yang sederhana, tapi kalian biasanya kesulitan gara-gara hasil pembagiannya ini bukan bilangan bulat, ada koma-komanya gitu, bikin sulit ya. Nah, udah diingat-ingat nih, setengahnya pindah ke depan jadi kali 2 itu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebentar, kakak bikin dulu nih contoh yang kedua. Contoh 2. Pada sebuah segitiga diketahui perbandingan alas dan tingginya adalah, sebentar kakak hitung dulu ya, kakak tutup ya. Aduh, ya ampun. Hmm, 3:4. Kemudian luasnya diketahui berapa nih? Ini pertanyaannya adalah tentukan alas segitiga tersebut. Segitiga tersebut. Nah, ini dia. Ternyata melibatkan perbandingan. Yang memang kelas 7 itu nih ada gabung-gabungannya gitu ya, perbandingan dicampur sama luas segitiga. Jadi kalau ada soal seperti ini bagaimana? Nah, kalian nggak usah bingung. Caranya untuk perbandingannya ini kalian tinggal simbolkan aja. Jadi alasnya kan 3, tingginya 4. Kalian tambahin sama variabel. Jadi gini, A-nya kalian misalkan 3x gitu ya. Kalau biasanya kan yang disukai variabel x gitu kan. Kemudian untuk tingginya karena 4, kalian simbolkan 4x. Nah, selanjutnya, karena luasnya sudah diketahui 54 cm persegi, masukkan saja ke rumus luas. Tujuan kita adalah mencari nilai x-nya. Kalau x-nya ketemu, nanti alasnya pasti ketemu. Kayak gitu ya. Kakak tulis dulu nih, rumus luasnya. Setengah kali alas kali tinggi. Kayak gitu.
masuk 0, luasnya 54, alasnya adalah 3x, pakai titik aja ya biar kalian nggak bingung, x mana kali mana. Kemudian tingginya 4x. Nah, ini ada yang bisa kita coret, 2 sama 4 jadi 2, 3 kali 2 adalah 6, x kuadrat ya, x kali x kuadrat. Ingat nih aljabar semester 1, ayo buat aljabarnya. X kali x pangkat 2, kemudian untuk menjadi x pangkat 2, 6-nya pindah ruas, kali pindah jadi bagi. 54 per 6 sama dengan x kuadrat. 54 bagi 6 berapa? 9 ya. 9 sama dengan x kuadrat. Jadi x-nya adalah berapa kali berapa yang hasilnya 9? Ya benar ya, 3. Gampang Kak, 3 Kak. Nah, ini x-nya sudah ketemu nih, 3. Kalian tinggal mencari alasnya sekarang. Nyari alas yo, alasnya kan 3x. Ya udah, 3, x-nya masukin. 3 kali 3. Ternyata alasnya adalah 9 cm. Gitu ya. Ini contoh yang kedua, gampang banget. Nah, sekarang contoh keberapa nih? Contoh ketiga. Ayo, ini tipe soalnya memang banyak banget. Untuk segitiga ini, tipe soalnya beragam banyak. Aduh, cuman kalian harus paham konsepnya gitu aja. Pasti bisa menyelesaikan berbagai macam soal. Nah, sekarang kakak punya contoh yang ketiga. Tuh yang kayak gini nih. Contoh, gimana ya? Segitiga PQR mempunyai panjang PQ 13 cm, PQ kemudian apa nih? QR 14 cm, PQ QR yang belum apa? PR 15 cm. Kalian disuruh nyari, tentukan luas segitiganya. Nah, apa sih Kak susahnya soal ini? Kan gampang, sisinya sudah diketahui. Kalian tahu nggak mana alas mana tingginya? Gampang Kak, alas sama tinggi mah pasti yang ukurannya kecil. Kalau yang paling panjang kan sisi miring. Tapi apakah ini segitiga siku-siku? Ayo, kalian nggak bisa menjamin. Jadi kesulitannya soal ini itu apa? Kita nggak tahu mana alas, mana tinggi. Kayak gitu ya. Terus gimana Kak caranya? Nah, selain rumus setengah kali alas kali tinggi tadi, ada rumus lain untuk mencari luas segitiga. Apa tuh rumusnya? Agak panjang ya, cuman gampang. Rumus untuk mencari luas segitiga yang kedua adalah L sama dengan, akarnya panjang banget, jangan takut. S, dalamnya ya, S kali S min A, S min B, terus S min C. Kak panjang banget Kak, nanti susah. Enggak, nanti Kakak kasih tahu cara gampang buat ngitungnya. Nah, di sini S itu apa sih? S adalah setengah dari keliling segitiga. Kemudian ABC itu apa sih? ABC itu adalah sisi-sisi dari segitiganya. Kayak gitu. Loh Kak, kapan aku harus pakai rumus ini? Kapan pakai rumus yang pertama tadi yang setengah kali alas kali tinggi? Kalian pakai rumus ini ketika kalian nggak tahu di segitiga itu mana alasnya, mana tingginya. Nggak diketahui ya. Nah, oke. Terus sekarang coba kita praktekkan. Nah, sebelum masuk ke rumus luas ini, kita cari dulu S-nya berapa. Dari soal ini ya, diketahui panjang sisinya kan? Kita bisa menyimpulkan ABC, terserah kalian acak nggak apa-apa. Kakak dari depan dulu ya. A-nya 13, B-nya 14, C-nya 15 cm. Nah, setelah itu cari dulu S-nya. S-nya gimana? Setengah dari keliling segitiga. Keliling itu berarti semua sisinya dijumlahkan. Berarti setengah kali 13 tambah 14 tambah 15. Nah, berapa nih? Aduh, kakak kebanyakan makan mie instan. 1, 1, 3, 42 ternyata.
setengah kali 4, 21 cm. Nah, S-nya sudah beres, sudah ketemu. Lanjutannya kita masukkan ke rumus luas. Kakak hapus bentar. Nah, oke. Kita masukkan langsung nih. L sama dengan akar S. S-nya 21 kali S min A. 21 min 13. Kakak tulis dulu ya. Kemudian kali S min B. 21 min 14. Kemudian yang terakhir S min C. 21 min 15. Nah, oke. Sekarang kita hitung dulu, kakak pindah ke sini. Kita hitung dulu. 21 ini tetap kita kurangi dulu yang bagian kurung. 21 dikurangi 13 adalah 8. Kemudian 21 dikurangi 14, 7. Mikir nih, 21 kurangi 15 berapa? 6 ya. Nah, kalian nggak usah mengalihkan ini. 21 kali 8, terus kali 7, kelamaan. Terus nanti pas ngakalin juga susah. Terus gimana kak? Kalian uraikan saja angka-angka ini ke dalam bentuk perkalian. 21 itu berapa kali berapa? Gampang kak, 21 mah 3 kali 7. Oke, bagus. Kayak gitu aja ya, biar lebih keren. Terus ke samping 8. 8 itu berapa? 8 ya kak ya? 2 kali 4. Boleh masukin ke sini. Terus kalau 7 mah nggak bisa ya. 7 ini 1 kali 7. Nggak usah, kalau 1 kali nggak usah ditulis, langsung aja 7 tetap. Kemudian ada 6. 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, setelah kita uraikan menjadi bentuk perkalian, sekarang waktunya kita menjodohkan. Waduh, menjodohkan apa tuh? Setiap dua angka yang sama boleh dikeluarkan dari akar. Kenapa? Kalau misalnya kalian ingat nih, misal ya akar 9. 9 kan 3 kali 3. Hasilnya adalah 3. Kayak gitu. Jadi nanti setiap dua angka yang sama boleh dikeluarkan dari akar. Di sini angka yang sama mana? Ada ini kak, 3 sama 3. Keluar. Jadi yang sama harus dua angka loh ya. Kalau 3 angka gimana? Yang keluar cuma 2 angka aja. Ya, jadi setiap dua angka yang sama keluar menjadi 1 angka. Kemudian ada 7 sama 7 kak. Oke, bagus. Keluar mau ke sini. Kemudian ada 2 sama 2. Ya, benar. Loh kak, 4-nya sendirian. Iya ya, 4-nya jomblo. Cuman kalian pikir lagi nih, akar 4 ada nggak nilainya? Akar 4 ya kak ya. Akar 4 ya 2. Nah, oke. Jadi akar 4 ini bisa kita keluarkan juga, yaitu 2 hasilnya. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, akarnya sudah hilang. Sekarang tinggal kita hitung. 3 kali 7, 21. Kemudian 2 kali 2, 4. 21 kali 4. Jawabannya adalah 84 cm persegi. Nah, sudah ketemu jawabannya. Gampang ya? Loh kak, kalau misalnya pas hitung kayak gini nih, ada yang nggak bisa keluar dari akar. Gimana? Nggak apa-apa. Jadi misal pas kalian nguraikan jadi perkalian ya. Misal gini. Berapa ya? Misal gini nih, 3 sama 3 kan berdua tuh, keluar, ngedet. 5 sama 5 keluar juga. 2 kok nggak ada temennya, terus nggak bisa diakar, berarti dia tetap di dalam akar. Tetap kalian tulis seperti ini. Jadi jawabannya 15 akar 2. Kayak gini ya. Jadi lebih mudah, nggak usah ngitung panjang-panjang. Oke, ini untuk contoh ketiga tentang segitiga sembarang yang nggak diketahui alas sama tingginya. Nah, ini contoh terakhir. Contoh terakhir ini termasuk soal HOTS, kemudian sering banget muncul di soal ujian sekolah, terus kadang-kadang di tes penerimaan SIM2 juga ada nih soal seperti ini. Oke, inilah soalnya. Nah, di sini ya ada kayak gambar apa nih ya, kupu-kupu. Bukan ya, imajinasinya terlalu tinggi. Jadi di sini ada gambar segitiga banyak banget. Pertanyaannya adalah kalian disuruh nyari luas arsiran. Arsiran bagian set sama ini set gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, sulitnya itu kalau di soal ini ketika
kita melihat arsiran segitiga yang pertama, kita nggak tahu mana alas, mana tinggi. Alasnya mana? Ini nggak ada nih, nggak diketahui. Kalau mau dicari pakai Pitagoras juga nggak ketemu. Terus gimana? Nah, di sini caranya ya. Kakak kasih dulu tanda ini segitiga pertama, ini yang kedua. Cari yang mana dulu? Cari yang kecil dulu aja ya, biar lebih menyemangati diri sendiri gitu loh. Yang kecil dulu Kak, kelihatannya gampang. Oke, jadi untuk mencari bagian luas yang kedua ini, caranya kita pakai dulu segitiga besar. Nih sampai bawah. Kenapa? Karena di sini alasnya diketahui nih, segitiganya yaitu 10 cm untuk segitiga yang besar, yang ini nih. Nah, jadi nanti kalau nyari segitiga yang kedua, nyari luas segitiga dulu keseluruhan, dikurangi sama bagian yang putih yang nggak diarsir ini. Kakak arsir dulu ya, biar ketahuan tuh. Kakak arsir lagi, miring ke sini. Ini. Ya udah. Nah, untuk segitiga yang ini, alasnya adalah 10 cm, tingginya adalah 6 cm. Masukin ke sini, setengah kali 10 kali 6. Cuman ingat, karena segitiga yang kedua itu cuma bagian ini saja, kita kurangi sama segitiga yang putih. Alasnya 10, tingginya 4. Dikurangi setengah kali 10 kali 4. Tinggal kalian hitung aja ya. 6 bagi 2, 3. Ini 2, berarti 30 min 20. Ternyata luas segitiga yang kedua adalah 10 cm persegi. Tinggal nyari bagian yang pertama aja. Gimana caranya? Sama persis, cuman beda di tingginya doang. Jadi kita hitung dulu nih segitiga yang sampai sini ya, keseluruhan dulu yang ada alasnya. Alasnya 10, tingginya 10 juga, kembar ya. Kemudian dikurangi sama segitiga yang putih, gitu ya. Jadi untuk mencari luas segitiga 1, caranya adalah setengah kali 10 kali 10 ya. Keseluruhan dulu kita hitung. Kemudian dikurangi sama segitiga yang putih. Berarti setengah kali 10 kali 4. Sama kayak ini ya. Nah, yang kita hitung aja. 50 dikurangi 20. Ternyata 30 cm persegi. Setelah itu ingat arsiran, berarti kita jumlah dua-duanya. Nah, sudah ketemu nih luas arsirannya, yaitu 10 ditambah 30, 40 cm persegi. Nah, ternyata kelihatannya susah, tapi gampang ya kalau dikerjakan ya. Nah, ini tadi adalah tipe-tipe soal dari luas segitiga. Kakak harap kalian paham dan mencoba latihannya biar nanti PAT-nya lancar, gitu ya. Oke, sekian dulu dari kakak. Selamat mencoba latihan soal. Semangat, semangat!